Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita bertemu lagi ya setelah minggu kemarin kalian mempelajari mengenai ukuran sudut ya. Hari ini kita lanjutkan mengenai koordinat kartesius dan koordinat kutub. Jadi nanti kalian setelah mempelajari koordinat kartesius dan koordinat kutub ini, kalian juga akan mempelajari mengenai identitas trigonometri. Nah, baiklah, kita lihat dulu kompetensi dasarnya masih sama dengan yang minggu lalu, yaitu menganalisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Nah, kemudian yang keterampilannya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri sudut-sudut di berbagai kuadran. Nah, ini sebenarnya bagian dari kompetensi dasar yang minggu lalu masih ya. Nah, untuk indikator hari ini yang diperlukan setelah mempelajari ini, kalian akan belajar cara menemukan konsep relasi antar sudut. Kemudian yang kedua, menemukan konsep identitas trigonometri. Yang ketiga, menggunakan identitas trigonometri untuk membuktikan identitas trigonometri lainnya. Kemudian yang keempat, menggunakan konsep relasi antar sudut dalam menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menggunakan konsep identitas trigonometri dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini indikator yang harus kalian kuasai setelah kalian belajar hari ini. Baiklah, kita mulai untuk materinya. Koordinat kartesius dan koordinat kutub. Nah, saya rasa kalian sudah tidak asing lagi mengenai koordinat kartesius ya, karena kalian sudah mempelajarinya dulu baik di SD maupun SMP ya. Kalau SD mungkin hanya pengenalan aja. Nah, untuk koordinat kartesius ini menyatakan letak suatu titik yang ditentukan berdasarkan jarak dan arah terhadap dua garis yang saling tegak lurus, di mana dua garis yang saling tegak lurus itu dinamakan dengan sumbu koordinat. Untuk jarak titik ke sumbu horizontal dalam hal ini yaitu sumbu X, itu disebut sebagai koordinat. Sedangkan untuk jarak titik ke sumbu vertikal atau sumbu Y-nya itu dinamakan dengan apsis. Sehingga kalau misalnya ada pasangan koordinat titik A, yaitu X, Y, kedudukannya, artinya titik A ini mempunyai apsis X dan ordinatnya Y. Jadi yang depan ini menyatakan apsis dan yang belakang ini menyatakan ordinat. Nah, sedangkan untuk koordinat kutub itu juga menentukan letak suatu titik pada bidang datar, tapi dinyatakan dalam bentuk lain ya. Nah, di sini untuk menyatakannya itu koordinat kutub diperlukan dua ukuran, yaitu R, di mana R itu adalah jarak titik terhadap titik asal O, dan sudut theta, yaitu sudut yang dibentuk antara garis sumbu X positif dengan garis penghubung itu dengan titik O yang dihitung berlawanan arah perputaran jarum jam. Jadi sudutnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, untuk penulisannya, misal kalau ditentukan koordinat kutub titik P, itu dinyatakan dengan P, R, theta. Jadi R ini menyatakan jaraknya, kemudian tetanya ini adalah sudut. Nah, ilustrasi ini dapat kita lihat pada gambar berikut untuk lebih jelasnya ya. Nah, ini maaf yang di atas ini gambarnya salah ya.
Jadi yang dipakai yang ini, dua ini ya. Jadi ini yang koordinat kartesius. Contohnya titik A tadi dengan kedudukannya X, Y. Jarak titik A terhadap sumbu X ini adalah sebesar Y. Jarak titik A terhadap sumbu Y itu sebesar X. Nah, sedangkan kalau koordinat kutub, misalnya di sini titik P dengan kedudukan R, theta. R-nya ini jarak titik P ke titik asal O yang merupakan jari-jari. Kemudian tetanya itu sudut yang dibentuk antara garis yang dibuat oleh yang melalui titik P dengan O tadi dengan sumbu X, di mana di sini sudutnya berlawanan dengan jarum jam. Nah, ini perbedaan antara koordinat kartesius dan koordinat kutub. Kita lanjutkan kembali. Sekarang bagaimana hubungan antara koordinat kutub dan koordinat kartesius? Nah, ini bisa kita lihat di sini. Misalnya ini ada lingkaran, kemudian dari lingkaran itu ditentukan satu titik P dalam bentuk koordinat kartesius itu X, Y. Ini bisa juga ditulis dalam koordinat kutub yaitu P, R, theta. Di mana kalau misalnya dinyatakan dalam koordinat kartesius itu P jarak titik P ke sumbu X itu adalah sebesar Y, kemudian jarak titik P ke sumbu Y itu sebesar X. Nah, baru kita tarik garis yang melalui titik P ke sumbu koordinat, titik pusat sumbu koordinat ya. Nah, kalau misalnya kita tarik, maka akan kita dapatkan sudut sebesar theta, yaitu sudut yang dibentuk antara garis OP dengan sumbu X-nya, sumbu X yang positif ini. Nah, kita lihat kalau P-nya diproyeksikan terhadap garis OX atau sumbu X, itu akan kita dapatkan titik P aksen. Kita perhatikan dulu segitiga O, P, P aksen. Ini siku-siku di P aksen. Nah, dengan mengingat rumus dasar perbandingan trigonometri, kita dapatkan ini Y-nya ini karena ini sudut yang dibentuk adalah theta, Y ini artinya sisi di depan sudut. Nah, sehingga untuk nilai Y-nya itu sama dengan R kali sinus theta. Jadi kalian sambil mengingat lagi ya, 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu mengenai rumus dasar perbandingan trigonometri untuk sinus. Nggak hanya sinus, tapi nantinya kosinus juga dipakai. Nah, jadi Y ini nilainya sama dengan R sin theta. Nah, sedangkan X, karena di sini X adalah sisi berdekatan dengan sudut, maka X ini adalah sama dengan R cos theta. Sehingga di sini kita dapatkan kesimpulan jika titik P maksudnya R, theta, maka dalam bidang kartesius koordinat P itu adalah R cos theta, R sin theta. Kalau koordinat kartesius kan Y, jadi X-nya diganti dengan R cos theta, kemudian Y-nya diganti R sin theta. Jadi bisa dinyatakan dalam ini ya. Rasa nggak ada pertanyaan ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang kembali kita perhatikan segitiga OPP aksen ini. Kan tadi adalah siku-siku di P aksen.
dengan mengingat rumus Pythagoras, juga rumus perbandingan trigonometri, akan kita dapatkan nilai R-nya ini itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, di mana tangen tetanya itu adalah rumus dasar trigonometri, itu sisi depan sudut dibagi sisi berdekatan sudut. Dalam hal ini Y per X. Nah, sehingga dapat disimpulkan jika P X, Y, maka dalam koordinat kutub titik P adalah R, theta, dengan R itu sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat, dan tangen theta itu Y per X. Atau kalau ditanyakan tetanya berarti inverse dari tangen Y per X. Ini inverse, ini artinya nilainya, nilai tangen ya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Ada 2 contoh nanti ya. Kita mulai contoh pertama dulu. Ubah koordinat titik P min 2 akar 3, min 2 dalam koordinat kutub. Jadi koordinat kutub tadi dalam bentuk P, R, theta ya. Itu yang kalian ingat. Nah, kita tahu R itu adalah jari-jari kalau dalam lingkaran ya. Nah, didasarkan oleh rumus yang ini, yang baru aja Ibu jelaskan, R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Sehingga kalau kita lihat di sini X-nya min 2 akar 3, Y-nya min 2. Kita kuadratkan masing-masing. Nah, kalau dikuadratkan di sini 2 akar 3 dikuadratkan itu 4 kali 3. Akar 3 kuadrat itu 3, 4 kali 3 12 ya. Terus min 2 dikuadratkan itu 4. Jadi akar 16. Akar 16 itu plus minus 4 ya. Karena jari-jari maka dia berharga positif. Diambil yang positif ya. Nah, kemudian bagaimana mencari sudutnya? Kita cari dengan menggunakan rumus tangen. Tangen sama dengan Y per X. Y-nya tadi min 2, X-nya min 2 akar 3. Kita sederhanakan, 2-nya dicoret. Hasilnya 1 per akar 3. Karena 1 per akar 3 pada penyebut itu bentuk akar, maka harus dirasionalkan dulu. Sehingga kalau dirasionalkan dikali akar 3 per akar 3, hasilnya 1/3 akar 3. Nah, ingat di sini X dan Y-nya negatif. Kita tahu kalau nilai X dan Y negatif, dia letaknya itu ada di kuadran 3. Nah, perlu kalian ingat, di kuadran 3 itu yang berharga positif adalah tangen dan kotangen. Jadi yang lainnya negatif ya. Jadi ini letaknya di kuadran 3 ya. Nah, sehingga untuk mencari sudut tetanya itu adalah inverse dari tangen 1/3 akar 3. Nah, kita tahu kalau tangen 30 itu nilainya 1/3 akar 3. Sehingga inverse dari tangen 1/3 akar 3 itu adalah 30 derajat. Jadi ingat ya, tolong diperhatikan jangan sampai salah penulisannya ya. Antara tangen theta dan theta itu berbeda. Jangan sampai nanti menjawab tangen theta sama dengan 30 derajat. Itu salah. Jadi tangen theta itu 1/3 akar 3.
tetanya baru yang 30 derajat. Hati-hati ya, karena di sini sering terjadi salah persepsi, salah penulisan. Banyak yang menulis ya, pengalaman Ibu mengajar sebelumnya itu ditulis tangen theta sama dengan 30 derajat. Bukan, 30 derajat itu menyatakan besar sudut. Kalau tangen theta itu menyatakan nilai sudut. Nilai sudutnya, nilai fungsi trigonometri sudutnya. Dah? Nah, kita lanjutkan lagi. Sehingga karena tadi di sini letaknya titik P di kuadran 3, maka tentu saja dia pasti lebih dari 180 derajat. Sehingga untuk tetanya kita tambahkan 30 ini dengan 180. Sehingga hasilnya 210 derajat. Nah, akibatnya sesuai dengan rumus koordinat kutub, tadi rumusnya adalah R, theta. R-nya sudah ketemu tadi, adalah 4. Kemudian tetanya juga sudah ketemu, yaitu 210 derajat. Sehingga jika titik P min 2 akar 3, min 2 dinyatakan dalam koordinat kutub menjadi P 4,210 derajat. Nah, ini cara mengubah titik dari koordinat kartesius ke koordinat kutub. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita mengubah dari sebaliknya ya, dari koordinat kutub ke koordinat kartesius. Kita lihat contoh yang kedua ini. Ubah koordinat titik P 6,120 dalam koordinat kartesius. Nah, ini yang kita ingat itu adalah X sama dengan R cos theta. Jadi diambil dari yang ini ya, yang pertama ya, konversi yang pertama. X-nya R cos theta, Y-nya R sin theta. Kita kembalikan, ini. Jadi X-nya sama dengan R cos theta, R-nya adalah 6, theta-nya 120 derajat. Sehingga 6 kali cos 120 derajat. Ingat, 120 derajat itu letaknya di kuadran 2. Di kuadran 2, yang positif, yang bernilai positif itu hanya sinus dan kosekan. Sehingga nanti kosinus ini berharga negatif. Nah, karena di kuadran 2, kita nyatakan dalam sudut lancip dulu. Sehingga menjadi kosinus 180 kurang 60 derajat. Jadi 120 itu kamu ubah menjadi 180 dikurang 60. Nah, ini nilainya sama dengan min cos 60 derajat. Ya, tadi sudah Ibu katakan karena di kuadran 2 nilai kosinus itu negatif ya. Jadi min cos 60 derajat. Cos 60 derajat nilainya setengah. Jadi min setengah dikalikan 6 hasilnya min 3. Nah, begitu juga Y-nya kita cari. Menggunakan rumus Y sama dengan R sin theta. R-nya 6, tetanya 120, sin 120. 120 kita ubah dengan cara yang sama dengan cos ini 180 kurang 60. Sinus di kuadran 2 positif sehingga hasilnya menjadi sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu nilainya setengah akar 3 dikalikan 6. Ini 6-nya bisa dicoret dengan 2, hasilnya 3 akar 3. Sehingga jika titik P 6,120 derajat dinyatakan dalam koordinat kartesius menjadi min 3,3 akar 3. Saya rasa nggak ada kesulitan ya. Ini masih agak sederhana. Sekarang kita lanjutkan bagian yang akhir ya untuk pembelajaran hari ini, yaitu identitas trigonometri.
Nah, sebelum kita menggunakan identitas trigonometri ini, ada baiknya kita mengenal mana-mana yang merupakan identitas trigonometri. Nah, dengan mengingat kembali hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat kutub tadi, maka dari rumus Pitagoras yang asalnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, X-nya kita ganti rumusnya pada koordinat kutub tadi adalah R cos theta. Y-nya kita ganti dengan R sin theta. Kemudian kita kuadratkan masing-masing sehingga kita dapatkan R kuadrat cos kuadrat theta ditambah R kuadrat sin kuadrat theta sama dengan R kuadrat. Nah, karena di sini sama, ya, R kuadrat memuat R kuadrat yang sama, kita keluarkan dari tanda kurung, maka yang di dalam kurung tinggal cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Nah, ruas kiri, ruas kanan ini sama, R kuadratnya bisa kita coret, berarti yang di ruas kanan tinggal 1. Sehingga dapat disimpulkan cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta itu sama dengan 1. Nah, ini yang dinamakan dengan identitas trigonometri. Nah, kalau seandainya kalian menemukan rumus ini, bisa dituliskan dalam bentuk lain. Misalnya, cos kuadrat theta. Cos kuadrat theta itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat theta. Jadi yang sin kuadrat theta-nya dipindah ke kanan. Sebaliknya, kalau dinyatakan dalam cos theta, maka sin kuadrat theta sama dengan 1 dikurang cos kuadrat theta. Nah, untuk rumus identitas trigonometri ini dapat diturunkan 2 rumus yang lain dengan cara yang sama semacam ini, yaitu 1 plus tangen kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta. Dan 1 plus kotangen kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta. Nah, rumus ini harus kalian hafalkan nantinya untuk menyelesaikan soal mengenai pembuktian dalam identitas trigonometri. Nah, ini bagian kompetensi yang terakhir nanti kita pakai di situ. Kita lanjutkan, masih ada lagi rumus yang lain. Dengan menggunakan hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat kutub juga, serta rumus perbandingan trigonometri yang sudah kalian kenal, yaitu untuk tangen, itu Y per X. Y-nya tadi R sin theta, X-nya R cos theta. Sehingga R-nya bisa dicoret. Sehingga untuk tangen theta itu bisa dinyatakan dalam bentuk lain, yaitu sin theta per cos theta. Ini dengan syarat cos theta-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena dalam matematika pembagian dengan 0 itu tidak didefinisikan. Sehingga makanya untuk cos theta itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, dengan cara yang sama juga pada tangen theta ini, caranya sama, kita dapat menurunkan rumus-rumus yang lain, baik untuk kotangen, itu adalah sepertangen theta, tentu saja tangen theta tidak sama dengan 0. Kemudian sekan theta itu sama dengan sepercos theta. Cos theta-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Dan kosekan theta itu sama dengan 1 per sin theta. Dengan syarat sinus theta-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini rumus-rumus identitas trigonometri yang harus kalian hafalkan ya. Jadi ada 1, 2, 3. Ini sebenarnya ada 3 dasar. 3 ini masing-masing bisa dipecah menjadi 2. Ini juga. Jadi 3 ini bisa jadi 6. Kemudian yang ini ditambah 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 rumus yang harus kalian hafalkan nanti untuk menyelesaikan soal yang berbentuk pembuktian. Nah, sekarang bagaimana bentuk soalnya itu?
Kita lihat di sini contoh 1. Nih, kok contoh 1 ya? Ini bukan contoh 1, contoh aja ya. Buktikan bahwa 1 min cos theta per sin theta sama dengan sin theta per 1 plus cos theta. Nah, kalau kalian menemukan soal semacam ini, maka dapat dilakukan dengan 3 cara sebenarnya ya. Membuktikan dari ruas ke kiri ke ruas kanan, atau bisa juga dari ruas kanan ke ruas kiri, atau juga mencari nilai masing-masing ruas. Sehingga kalau kita dapatkan hasilnya sama, maka itu bisa dikatakan sebagai terbukti. Jadi awas, kalau dalam menentukan tadi belum kita dapatkan hasil yang sama, entah itu dari ruas kiri atau ruas kanan, berarti dia belum terbukti. Jadi harus kita buktikan dulu ya. Nah, kalau seandainya dalam pembuktian belum terbukti, misalnya kita membuktikan dari ruas kiri, akan membuktikan ke ruas kanan. Maka yang di ruas kanan ini jangan ditulis dulu karena masih belum terbukti. Jadi cukup ruas kiri yang kita tuliskan. Begitu sebaliknya, kalau seandainya kita mau membuktikan dari ruas kanan ke ruas kiri, maka yang di ruas kiri jangan ditulis dulu. Yang ditulis dulu hanya ruas kanan, ya. Nah, untuk pemilihan ataukah ruas kiri dulu atau ruas kanan dulu kita mengerjakan, itu terserah kalian. Mana yang kalian anggap itu lebih mudah, silahkan kalian kerjakan ya. Nah, di sini untuk menyelesaikan contoh ini, kita buktikan dari ruas kanan, karena saya anggap di sini ruas kanan lebih mudah untuk dibuktikan ke arah ruas kiri. Jadi ruas kanannya kita tuliskan dulu, yaitu sin theta per 1 plus cos theta. Nah, setelah itu jangan terus ditulis ruas kirinya ya, jangan. Jadi kita selesaikan yang ruas kanan ini. Nah, untuk menyelesaikan bentuk yang semacam ini, bisa kalian kalikan dengan sekawannya. Sekawan dari bilangan itu. Nah, sekawannya itu kalau positif itu sekawannya negatif. Kalau yang di sini negatif, sekawannya yang positif. Maaf, ini Ibu ketinggalan satu dikurangnya ini ya. Jadi sin theta per 1 plus cos theta dikali 1 min cos theta per 1 min cos theta. Jadi kita tahu kalau mengalihkan dengan bilangan yang sama, kemudian dibagi dengan bilangan yang sama juga, maka tidak akan merubah nilai dari bilangan yang dikalikan itu. Sehingga kalau dikalikan hasilnya dijadikan 1 ya, sin theta kali 1 min cos theta per 1 plus cos theta dari ini, kemudian 1 min cos theta, ini tadi yang Ibu salah menulis, ini 1 min cos theta. Sehingga berikutnya langkahnya untuk yang pembilang tetap kamu diamkan, nggak usah dikalikan ya. Yang kamu sederhanakan itu yang bawah. Kenapa? Karena yang di ruas kiri ini tidak menyatakan bentuk kuadrat. Makanya yang di ruas kiri ini yang bawah pada penyebut itu yang dijabarkan atau diuraikan. Nah, kita kalikan satu-satu. Ini 1 kali 1, 1. 1 dikali min cos theta cos theta kali 1, cos theta, min dengan plus jadi hilang, sehingga tinggal plus cos theta kali min cos theta, itu min cos kuadrat theta. Nah, kita ingat untuk 1 min cos kuadrat theta itu sama dengan rumus yang ini. Rumus dasar trigonometri ini ya. Jadi cos kuadrat tetanya kita pindah ke
kanan, sehingga sin kuadrat theta sama dengan 1. Nah, jadi makanya 1 min cos kuadrat theta itu diganti dengan sin kuadrat theta. Nah, karena di sini sinus, di sini juga sinus, tapi sini bentuk kuadrat, bisa dihilangkan salah satu yang kuadrat itu. Sin kuadrat theta itu artinya sin theta kali sin theta. Jadi sin tetanya bisa dicoret salah satu. Sehingga tinggal 1 dikurang cos theta per sin theta. Nah, kita lihat sudah sama dengan ruas kiri. Ya. Sehingga di sini kita tulis ruas kirinya sehingga terbukti bahwa untuk 1 min cos theta per sin theta itu sama dengan sin theta per 1 plus cos theta. Bagaimana? Ada pertanyaan? Nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian tuliskan di grup WA kelas kalian ya, secara umum, jangan dicapri Ibu ya, karena biar teman-temanmu yang lain juga mengetahui apa yang kalian tanyakan. Sehingga kalau misalnya pertanyaannya sama, Ibu nggak usah mengulang lagi jawabannya. Kalau di japri, Ibu kan harus mengulang kembali ya. Jadi silakan bertanya melalui grup ya. Ibu tunggu ya. Nah, supaya kalian lebih terampil mengerjakan soal-soal ya, silahkan kamu coba latihan soal ini seperti biasanya. Nanti hasilnya pekerjaan kalian silahkan kalian kirimkan melalui Google Classroom yang sudah Ibu siapkan ya pada ruang tugas ya. Nanti silahkan kirimkan di sana dan ingat batas pengumpulannya jangan sampai melewati batas karena juga nanti mempengaruhi nilai sikap ya, sikap disiplin tentu saja ya dan tanggung jawab. Nah, saya rasa ini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang sudah kalian dapatkan hari ini mengenai koordinat kartesius dan koordinat kutub serta identitas trigonometri dapat kalian pahami sehingga nanti kalau kalian menemukan soal-soal yang serupa, kalian sudah tidak asing lagi dan sudah menguasai. Selamat pagi semuanya, selamat mengerjakan, semoga sukses. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Selamat pagi.